Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berbahagia rekan-rekan dari pengurus yayasan, keluarga besar dari SDIT, TKIT, KB, TPA, dan anak-anakku semua, keluarga yang masuk dalam keluarga besar Yayasan Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Ahlan wa salam, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah yang telah kita nantikan. Tentu saja kita bersyukur kita dijumpakan lagi oleh Allah dengan bulan Ramadan yang tentu saja tahun ini agak spesial karena sudah banyak dilonggarkan karena pandemi sudah mereda. Namun setelah kita berjumpa dengan Ramadan, bagaimana kita mencikapi, apakah biasa-biasa saja, apakah ada juga sikap spesial terhadap Ramadan. Jangan sampai dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar, lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Jadi mengucapkan amin 3 kali. Kemudian para sahabat yang mendengar apa yang dikatakan amin oleh Rasulullah berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin padahal tidak ada orang yang sedang berdoa? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketahuilah bahwa malaikat Jibril berkata kepadaku bahwa orang atau hamba akan dilaknat oleh Allah ketika menjumpai bulan Ramadan selama sebulan, namun Ramadan usai dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sadari bahwa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Maka ketika bulan Ramadan lewat belum mendapat ampunan dari Allah, berarti orang atau hamba itu menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini dengan tidak bertobat, dengan tidak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah kita banyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita banyak beristighfar, utamanya setelah melaksanakan sholat-sholat wajib dan sebagainya. Kemudian amin yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan bahwa ketika ada hamba yang kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak bisa memberikan kesempatan untuk masuk ke surganya Allah. Jadi tidak berbakti kepada orang tuanya, maka juga diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga kepada saudara-saudara, utamanya anak-anak saya yang ada di keluarga besar SD Baitur Rahman, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita mumpung masih hidup. Itu kesempatan bagi kita, bahwa itulah surga yang dijanjikan oleh Allah ketika kita mau berbakti ke kedua orang tua kita. Luar biasa. Tapi mungkin yang sudah sedo, sudah meninggal, malah kita selalu doakan pada saat-saat yang ijabah habis sholat,
Itulah bakti kita ketika orang tua kita sudah meninggal. Rabbighfirli wali walidayya. Dan itu memang juga kewajiban kita sebagai orang tua. Mungkin aset kita yang paling berharga adalah anak-anak kita menjadi anak soleh yang mau mendoakan orang tua atau kita-kita ini. Harta bisa habis, mungkin seberapapun banyaknya, dan bahkan akan mencelakakan kita apabila memang anak-anak kita tidak kita didik dengan menjadi anak yang soleh. Tapi kalau harta kita tanamkan kepada hal-hal yang baik, utamanya dalam didikan anak-anak menjadi anak yang soleh, itulah bahkan tidak hanya harta yang dinikmati 7 turunan, namun bisa kita nikmati selama-lamanya, dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah ketika kita pelit terhadap bersolawat kepada Allah. Disebut Muhammad Rasulullah, kita tidak membalas sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mungkin juga kita pelit karena sungguhnya Allah dan malaikat ini juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Kita cari pahala, namun juga jangan sampai kita menghitung-hitung pahala, karena itu pahala hanya hak prerogatif Allah. Namun kita berupaya mencari doa Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini akan membawa keberkahan kepada kita, membawa ampunan kepada kita, sehingga nanti ketika kita Ramadan usai, kita menjadi orang yang bersih dari dosa. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.